Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Nurul Hasanah dengan NIM 2414201090 dari kelas A4 semester 1 Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Video ini juga dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ketuntasan dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokorimban SCAP MCAP. Virginia Henderson adalah ahli teori keperawatan yang penting yang telah memberi pengaruh besar pada keperawatan sebagai teori yang mendunia. Ia lahir pada tahun 1897 di kota Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Virginia Henderson lahir pada tahun 1897 di Kansas City. Sebagai tokoh keperawatan, ia pun banyak menulis berbagai tulisan yang berupa surat ataupun buku yang diterbitkan. Melalui buku teks yang ia tulis, Henderson menyuarakan pula jati diri profesi keperawatan pada dunia, baik pada masyarakat umum maupun profesi kesehatan lain, bahkan pada perawat atau calon perawat itu sendiri yang memperjelas fungsi perawat. Virginia Avenel Henderson lahir pada tanggal 30 November 1867 di Kansas City, Missouri, dari pasangan Daniel B. Henderson dan Lucy Minor Henderson. Virginia Henderson adalah anak kelima dari 8 bersaudara. Berikut adalah pendidikan dan karir Virginia Henderson. Pada tahun 1921, ia lulus dari US Army School of Nursing, Washington. Kemudian pada 1921 hingga 1923, ia bekerja di Visiting Nurse Association of Washington. Kemudian pada tahun 1924 sampai 1929, ia bekerja sebagai instruktur perawat di Rumah Sakit Presbyterian Norfolk. Pada tahun 1931 hingga 1932, ia menerima gelar BS. Kemudian pada tahun 1934, ia menerima gelar Master di Teachers College Universitas Columbia. Kemudian pada tahun 1934 hingga 1948, ia mengajar di Teachers College Universitas Columbia. Kemudian pada tahun 1953, ia menjadi rekan peneliti di Yale School of Nursing. Pada tahun 1996, Virginia Henderson meninggal dunia di Connecticut, Nospice. Ia meninggal dunia pada usia 98 tahun dan dimakamkan di petak keluarganya. Model konsep keperawatan yang dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit ataupun yang sehat, dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Pemahaman konsep tersebut didasari dengan keyakinan dan nilai yang dimilikinya. Di antaranya, pertama, manusia akan mengalami perkembangan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang kehidupan. Kedua, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu akan mengalami ketergantungan sejak lahir hingga menjadi mandiri pada dewasa yang dapat dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Ketiga, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, diantaranya terhambat dalam melakukan aktivitas, belum dapat melaksanakan aktivitas, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Virginia Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan atas kematian yang damai, serta membantu untuk meraih kemandirian. Menurut Virginia Henderson, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 14 komponen, yaitu bernapas secara normal, makan dan minum secara cukup, membuang kotoran tubuh, bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan, tidur dan istirahat, memilih pakaian yang sesuai, menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan, menjaga tubuh agar tetap bersih dan terawat serta melindungi integumen, menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, beribadah sesuai keyakinan, bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi, bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi, dan belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi pada dasarnya keperawatan menurut Henderson adalah membantu individu yang sakit dan yang sehat
dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, yang mana individu akan mampu mengerjakan tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Paradigma keperawatan menurut Henderson. Yang pertama ada manusia. Individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jiwa dan raga adalah satu kesatuan. Lebih lanjut lagi, individu dan keluarganya dipandang sebagai unit tunggal. Setiap manusia harus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan emosional. Kemudian yang kedua ada lingkungan. Henderson mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Kemudian yang ketiga ada sehat dan sakit. Sehat adalah kualitas hidup tertentu yang oleh Henderson dihubungkan dengan kemandirian. Karakteristik utama dari sakit adalah ketergantungan dan berbagai tingkat inkapasitas individu, atau sekarang disebut dengan pasien, untuk memuaskan kebutuhan manusianya. Menganggap bahwa sehat adalah kemandirian dan sakit adalah ketergantungan dapat dipandang sebagai simplifikasi. Dapat juga dikatakan bahwa sakit adalah keterbatasan kemandirian. Yang terakhir ada keperawatan. Fungsi unik dari perawat adalah untuk membantu individu, baik apakah ia sakit atau sehat. Dalam peran tambahan atau peran pendukung, tujuan dari keperawatan adalah untuk membantu individu memperoleh kembali kemandiriannya sesegera mungkin. Namun demikian, keputusan Henderson untuk meningkatkan kemandirian dan hanya melakukan sesuatu untuk pasien jika ia tidak dapat melakukannya sendiri, tidak disetujui oleh profesi sebagai prinsip dasar asuhan keperawatan sebelum Henderson menjelaskannya lebih lanjut. Teori keperawatan Virginia Henderson mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai berikut: membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, serta bantuan untuk meraih kemandirian. Menurut Henderson, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 14 komponen yang merupakan komponen penanganan perawatan. Dalam teori keperawatan, Virginia Henderson mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson memberikan 14 kerangka kerja dalam melakukan asuhan keperawatan. 14 komponen tersebut dalam asuhan keperawatan dasar pada tingkat asuhan individual, mengacu kepada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dari seseorang. Perawat membantunya dengan fungsi-fungsi ini atau membuat kondisi sehingga memungkinkan klien melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bernafas dengan normal. Bantuan yang dapat diberikan kepada klien oleh perawat adalah membantu memilih tempat tidur, kursi yang cocok, serta menggunakan bantal, alas, dan sejenisnya sebagai alat pembantu agar klien dapat bernafas secara normal dan kemampuan. Mendemonstrasikan dan menjelaskan pengaruhnya kepada klien, memberikan fasilitas oksigenasi jika pasien sesak nafas. Yang kedua, kebutuhan akan nutrisi. Perawat harus mampu memberikan penjelasan mengenai tinggi dan berat badan yang normal, kebutuhan nutrisi yang diperlukan, serta pemilihan dan penyediaan makanan, dengan tidak lupa memperhatikan latar belakang dan sosial klien, apakah ada alergi atau tidak. Kemudian yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran. Perawat juga harus membantu pasien dalam hal BAB dan BAK. Kemudian yang keempat, gerak dan keseimbangan tubuh. Perawat harus mengetahui tentang prinsip-prinsip keseimbangan tubuh, miring, dan bersandar. Yang kelima, kebutuhan istirahat dan tidur. Perawat harus mengetahui tentang pergerakan badan yang baik dan juga mengajarkan bagaimana cara mengontrol emosi yang baik. Selain itu, perawat membantu pasien untuk mendapatkan posisi tidur yang baik dan mengubahnya agar tidak terjadi lecet. Kemudian yang keenam, kebutuhan berpakaian. Perawat dasarnya meliputi membantu klien memilihkan pakaian yang tepat dari pakaian yang tersedia dan membantu untuk memakainya.
Yang ketujuh, mempertahankan temperatur tubuh atau sirkulasi. Perawat harus mengetahui fisiologi panas dan bisa mendorong ke arah tercapainya keadaan panas maupun dingin dengan mengubah suhu, kelembapan, atau pergerakan udara, atau dengan memotivasi klien untuk meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Yang kedelapan, kebutuhan akan personal hygiene. Perawat harus mampu untuk memotivasi klien mengenai konsep-konsep kesehatan, bahwa walaupun sakit, klien tidak perlu untuk menurunkan standar kesehatannya dan bisa menjaga tetap bersih baik fisik maupun jiwanya. Kemudian yang kesembilan, kebutuhan rasa aman dan nyaman. Perawat harus mampu melindungi klien dari trauma dan bahaya yang timbul yang mungkin banyak faktor membuat klien tidak merasa nyaman dan aman. Yang ke-10, berkomunikasi dengan orang lain dan mengekspresikan emosi, keinginan, rasa takut, dan pendapat. Perawat menjadi penterjemah dalam hubungan klien dengan tim kesehatan lain dalam memajukan kesehatannya dan membuat klien mengerti akan dirinya sendiri, juga mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik. Kemudian yang ke-11, kebutuhan spiritual. Perawat mampu untuk menghormati klien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya dan meyakinkan pasien bahwa kepercayaan, keyakinan, dan agama sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan. Yang ke-12, kebutuhan bekerja. Dalam perawatan dasar, maka penilaian terhadap interpretasi terhadap kebutuhan klien sangat penting, di mana rasa sakit bisa menjadi lebih ringan apabila seseorang dapat terus bekerja. 13. Kebutuhan bermain dan rekreasi. Perawat mampu memilih aktivitas yang cocok sesuai umur, kecerdasan, pengalaman, dan selera klien, kondisi, serta keadaan penyakitnya. 14. Kebutuhan belajar. Perawat dapat membantu klien dalam mendorong usaha penyembuhan dan kesehatan, serta memperkuat dan mengikuti rencana terapi yang diberikan. Kita masuk pada kesimpulan. Konsep keperawatan yang dirumuskan oleh Virginia Henderson dalam definisinya tentang teori keperawatan dan 14 komponen asuhan keperawatan dasar tidak rumit dan cukup jelas. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai panduan untuk praktik keperawatan oleh sebagian besar perawat tanpa kesulitan. Banyak idenya yang disajikan dan digunakan di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, untuk membantu kurikulum keperawatan dan praktik. Sekian video saya yang memaparkan materi mengenai teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Oh iya, bagi teman-teman yang masih galau pengen masuk kampus mana, teman-teman bingung pengen pilih prodi apa, teman-teman boleh bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu ada Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan juga Fisik. Dan juga tersedia 8 prodi. Jadi teman-teman boleh menyesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman sekalian. Selain itu, teman-teman juga boleh mendapat beberapa keuntungan pada saat mendaftar dan masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info-info lebih lanjut, teman-teman boleh searching di web Unti Manado dan juga sosial media Universitas Pembangunan Indonesia lainnya. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kami tunggu ya. Sampai jumpa. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.